Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Akhwatul iman, hadirin sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemurahan, taufik dan izin Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah Azza wa Jalla untuk satu kepentingan besar, untuk satu keuntungan besar, yaitu mengasah jiwa kita, mengasah hati kita, agar hati kita menjadi peka, hati kita menjadi ringan ketika mendengar ayat-ayat Allah dilantunkan, mendengar peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, baik peringatan syar'iyyah berupa ayat-ayat, hadis-hadis, mau'izah ataupun peringatan-peringatan kauniyah. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Sungguh kata Allah, akan kami tunjukkan, Allah telah berjanji, sanurihim, kami akan tunjukkan kepada mereka ayatina, tanda-tanda kebesaran kami, fil afaq, di alam semesta, dan juga dalam diri mereka sendiri, hatta yatabayyana lahum annahul haq, agar terbukti menjadi nyata bagi mereka annahul haq, bahwa Al-Quran itu benar, Allah itu maha benar. Betapa sering Allah tunjukkan dalam diri kita ayat, tanda keagungan Allah, tapi semua itu berlalu begitu saja. Betapa sering Allah Subhanahu wa taala buktikan di hadapan mata kita tanda akan kebesaran Allah, bahwa Allah yang maha kuasa, hanya Allah yang maha kuasa, selebihnya tidak. Tapi ternyata bukannya itu menjadikan kita semakin ingat kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, justru malah sebaliknya menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita selama ini merasa, saya sudah sering hadir dalam pengajian, saya sudah hafal Al-Quran, saya sudah sering berzikir kepada Allah, qiyamul lail, ya. Tetapi sesering itu pula kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, lalai akan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, berbicara tentang takdir, yang itu merupakan salah satu bukti akan keagungan Allah, bukti bahwa hanya Allah yang maha kuasa, hanya Allah yang menciptakan, yang mengatur, yang memiliki. Tidak bisa kita lepaskan dari kehidupan kita sehari-hari. Dari sisi lain, takdir memang salah satu rukun iman. Beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Secara teori mudah. Rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir, dan kepada iman pada takdir. Takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Sebagaimana halnya ketika kita ingat kepada Allah, kita semakin bertambah iman. Ingat Rasul, kita semakin tergugah untuk meneladaninya. Ingat kepada kematian, hari akhir, hati kita terketuk. Untuk apa? Untuk beramal saleh, beribadah, ingat mati, zuhud terhadap dunia. Tetapi berkaitan dengan takdir, betapa sering fakta takdir
bukannya mendekatkan kita kepada Allah, justru malah menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pembelajaran berkaitan dengan iman kepada takdir kepada saudara sepupunya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala an. Beliau bersabda kepada Abdullah bin Abbas, "Ya ghulam, wahai nak, inni u'allimuka kalimat." Nak, aku akan ajarkan kepadamu beberapa semboyan, beberapa prinsip, beberapa pedoman. Yang pertama, ihfazillah yahfadk. Jagalah Allah. Jagalah Allah. Apa maksud menjaga Allah? Menjaga syariat Allah, tunaikan perintahnya, tinggalkan larangannya. Jagalah Allah dalam artian menjaga hal-hal yang Allah cintai, lakukan. Menjaga hal yang Allah benci, tinggalkan. Jagalah Allah dalam artian menjaga kehormatan Allah, jangan engkau injak-injak agamanya, jangan engkau langgar syariatnya. Jagalah Allah. Allah itu maha malu, hayi. Jangan engkau lakukan perbuatan-perbuatan yang mencerminkan engkau tidak punya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillah yahfaz, maka imbalannya Allah akan menjaga kalian. Apa yang dijaga oleh Allah? Fisik kita, harta kita, dan yang paling penting adalah agama kita. Allah akan jaga agama kita. Allah akan teguhkan hati kita. Allah akan teguhkan kaki kita untuk terus berdiri di atas agamanya hingga akhir hayat. Ihfazillah, menjaga Allah berarti menjaga agar Allah senantiasa hadir di dalam hati kita, sehingga tidak pernah hati kita dihuni oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillah itu juga berarti bahwa kita menjaga agar nama Allah tidak pernah terlupakan di hati kita. Menjaga Allah berarti senantiasa menjaga bahwa hanya Allah satu-satunya tempat kita mencari solusi dari sebuah masalah atau setiap masalah yang kita hadapi. Betapa sering kita melupakan pintu Allah, lupa di sana itu ada pintu Allah. Yang sering kita ketuk pintu siapa? Pintu manusia. Itu berarti kita sudah melupakan Allah. Kita tidak menjaga Allah. Kita lebih ingat alamat pejabat. Kita lebih ingat alamat konglomerat. Kita lebih ingat alamatnya dokter, nomor teleponnya dokter, dibanding Allah Subhanahu wa taala. Seringkali Allah menjadi yang terakhir dalam hidup kita. Ketika sakit sudah mulai menunjukkan tanda-tanda susah diobati, dokter sudah berkali-kali dikunjungi, baru ingat Allah Subhanahu wa taala. Baru ingat bahwa Asy-Syafi yang menyembuhkan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika masalah kita sudah pelik, sudah mengetuk pintu sana, mengetuk pintu sini, baru ingat pintunya Allah Subhanahu wa taala. Ini cermin bahwa kita tidak menjaga Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti bahwa kita lupa, kita tidak menjaga Allah di hati kita, sehingga Dia bukan menjadi yang pertama dalam hidup kita, bahkan Dia menjadi terakhir dalam hidup kita. Ketika kita ingin mengerjakan sesuatu yang ringan, seringkali kita berkata, "Allah, gitu saja kok minta tolong." Kalau kita di hadapan orang tua kita ya, ingin makan, nasi sudah di meja ya, kita minta tolong, "Pak, tolong ambilkan nasinya." Apa yang terjadi? Apa kata ayah? Murka. "Kamu anak kurang ajar. Bapak sudah bekerja, sudah mencari nafkah, ibu sudah masak, sudah menyuguhkan di meja, giliran tinggal makan saja,
kamu masih berkata, Pak, ambilkan nasi saya. Bu, ambilkan nasi untuk saya. Hidangkan. Sudah dihidangkan pun, sering ibu menghidangkan. Nak, ini lauknya, diambil oleh ibunya. Kalau masih berkata, Bu, suapin saya. Apa kata ibu? Akan marah. Kamu anak apa? Sudah jenggotan masih minta disuapin. Tetapi Allah tidak demikian. Ketika kita makan, kita disyariat untuk apa? Bismillah. Apa arti bismillah? Kita memohon pertolongan. Bak di sini ada dua penafsiran di kalangan para ulama apa arti basmalah. Dan dua-duanya benar, tidak saling bertentangan. Bak bisa berarti ba'ul isti'anah, ba'ul isti'anah, memohon, ya Allah, mudahkan aku makan. Bantu aku makan. Biarkan aku makan, jangan halangi. Ba bisa berarti tidak. Untuk memohon keberkahan, ya Allah, jadikan makanan ini makanan yang berkah, makanan yang bermanfaat, makanan yang mendatangkan manfaat, bukan mendatangkan celaka. Tabarruk dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atau isti'anah. Subhanallah. Dalam urusan yang kecil pun kita tidak boleh lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang lupa membaca basmalah ketika makan, ketika minum, itu karena dalam dirinya ada kesombongan bahwa makan aja kenapa minta tolong? Minum saja kenapa minta bantuan sama Allah? Kenapa minta dimudahkan Allah Subhanahu wa taala? Allah tidak demikian. Justru Allah senang kalau kita selalu bergantung kepada Allah, selalu meminta kepada Allah, selalu mengharap pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua urusan kita. Dan ini bagian dari ihfazillah yahfazuk. Di antara bentuk ihfazillah adalah kita senantiasa mengingat, menjaga bahwa nikmat ini hanya Allah yang memberi. Sehingga Dia yang selalu kita ingat setiap kali kita mendapatkan kenikmatan. Dan ketika kita mendapatkan kesusahan, hanya Dia yang selalu kita ingat bahwa kesusahan ini pun terjadi atas izin Allah, dan juga hanya Allah yang kuasa menyibaknya, hanya Allah yang kuasa menyelesaikannya, sehingga tidak ada ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillah, jagalah syariat Allah. Allah sudah mengajarkan kepada kita dalam Al-Qur'an atau melalui lisan Rasulnya agar kita senantiasa isti'anah kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon bantuan kepada Allah. Wa 'alallahi fatawakkalu. Dan hanya kepada Allah hendaknya kalian berserah diri, menyandarkan diri kalian dalam segala urusan. Ikhwatul iman, di antara bentuk muhafadzah, menjaga Allah, adalah senantiasa seperti yang Allah gambarkan dalam ayat di atas, sanurihim ayatina fil afaq. Apapun yang terjadi dalam diri kita itu seharusnya mengantarkan kita kepada ingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita makan itu bukti bahwa kita itu makhluk yang lemah, tidak berdaya. Kalau tidak makan, kita itu akan sakit, kita akan lemah. Subhanallah, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Qawi, Allah Maha Qawi walau tidak makan. Allah bahkan tidak butuh makan. Ketika kita merasa ngantuk, ingin tidur, kita disunnahkan untuk membaca ayat kursi. Dan dalam ayat kursi dikatakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah ngantuk dan juga tidak pernah tidur. Subhanallah. Tidur kita harusnya mengantarkan kita ingat kepada Allah. Subhanallah, manusia apa yang disombongkan? Bekerja keras sedikit saja ngantuk, makan banyak sedikit aja ngantuk. Ya. Diam diri, tidak beraktivitas ternyata juga menyebabkan kita ngantuk. Ketika antum tidak ada pekerjaan, maka dalam waktu yang singkat rasa ngantuk itu kan mulai menggelayuti antum. Seharusnya ini mengingatkan, mengantarkan kita kepada ingat kepada Allah. Tapi betapa sering kita
terhenti, ngantuk ya tidur. Lapar ya makan. Lelah ya istirahat. Tapi Allah mengatur dunia. Bukan hanya hari ini. Sedari dulu kala dan hingga hari kiamat dan seterusnya tiada henti Allah mengatur bumi dan langit. Mengatur semua urusan manusia. Tapi Allah tidak pernah lelah. Seperti Allah gambarkan dalam ayat Al-Kursi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Kita ngurus 2 anak ngeluh. Oh, anak saya Masya Allah, nguras tenaga, nguras pikiran. Baru 2, Allah mengatur semua dunia beserta segala isinya. Tidak pernah ada yang luput. Tapi la ta'khudhuhu sinatun, tidak pernah lelah sehingga ngantuk, apalagi tidur. Allah juga wala ya'uduh, tidak pernah merasa keluh kesah, merasa lelah, merasa keberatan, sibuk gara-gara ngurus urusan semua makhluknya. Subhanallah. Seharusnya segala kondisi kita ini senantiasa mengingatkan kita kepada Allah. Sehingga ketika kita ingat Allah dalam segala kondisi, apapun yang terjadi, itu mengantarkan kita kepada mengingat Allah. Itulah muhafadzatullah. Itulah mengingat Allah, menjaga Allah. Sebagian kita hanya menjaga Allah ketika senang, dapat nikmat, oh, alhamdulillah. Sebagian kita hanya ingat kepada Allah ketika susah, dia berdoa kepada Allah. Tapi betapa banyak urusan kita yang ternyata kita lalai. Kita beraktivitas, ternyata aktivitas kita tidak mengantarkan kita kepada mengingat Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebaliknya menjadikan kita lalai dengan dalih saya ngantuk, saya ingin tidur. Saya lelah, saya ingin istirahat. Saya lapar, saya ingin makan. Tidak masalah, silahkan. Memang Allah telah menciptakan kita dalam kondisi semacam ini. Ketika beraktivitas lelah, ketika makan sudah berlalu sekian lama kita akan lapar. Ketika kekurangan air kita akan dahaga. Tapi itu semua ada tujuan. Mengapa Allah ciptakan manusia seperti itu? Untuk menyadarkan dirinya bahwa diri itu manusia. Dia itu makhluk yang lemah. Dia itu tidak berdaya. Yang maha itu hanya Allah Subhanahu wa taala, maha kuasa, maha kaya, maha mengetahui, maha bijak, maha hidup. Itu siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu aplikasi dari muhafadzatullah. Ihfadzillah yahfadz. Kemudian Rasulullah SAW berpesan kepada saudara sepupunya Abdullah bin Abbas, ihfadzillah tajidhu tujah. Setiap manusia pasti punya hari ini dan ada masa depan. Ada masa lalu, ada hari ini dan ada masa depan. Hari ini seringkali manusia lalai, merasa mampu, merasa digdaya, merasa berdaya, tetapi siapa yang tahu? Hari esok hanya Allah yang tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak seorang jiwa pun yang tahu apa yang akan terjadi pada dirinya apa? Pada hari esok. Manusia yang sombong hari ini merasa tidak butuh kepada pertolongan Allah. Merasa, saya sudah punya tabungan miliaran rupiah, triliunan rupiah. Tidak usah takut. Besok makan tidak usah khawatir, kita kaya raya. Besok kita mau apa? Tenang, sudah diselesaikan oleh karyawan. Ini bagaimana? Oh, sudah beres. Saya sudah bangun sistem aplikasi yang semuanya serba otomatis, semuanya lengkap. Kita merasa hari esok kita aman. Hari esok kita safety. Itu persepsi kita. Itu adalah kesombongan kita. Cermin bahwa kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman, dia akan senantiasa sadar bahwa esok hari itu hanya Allah yang mengetahui dan hanya Allah yang kuasa menentukan hari esok, sebagaimana hanya Allah yang kuasa menentukan hari ini. Apapun yang kita miliki, apapun yang sudah kita bangun, apapun yang sudah kita susun, ya, rencanakan, maka hari esok itu tetap itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita tidur,
Ketika kita hendak tidur, kita diajarkan kita diajar oleh Rasulullah SAW agar ketika kita tidur menyerahkan seluruh urusan kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang hafal doanya? Doa sebelum tidur. Yang salah satu bunyinya wa fawwadtu amri ilaik. Angkat tangan. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik. Ayo. Tidak ada yang baca doa tersebut. Doa ini adalah sebuah inspirasi, ikhwan. Tidak ada yang baca doa itu sebelum tidur. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa alja'tu dhahri ilaik wa fawwadtu amri ilaik. Ya Allah, aku tidur. Aku mau tidur. Tidur itu adalah saudaranya mati. Karena orang yang tidur tidak bisa apa-apa, tidak berdaya apa-apa, tidak ingat apa-apa. Tidak bisa menjaga apa-apa orang tidur itu. Karenanya semua urusanku ya Allah, kalau tadi aku merasa punya dan bisa, tapi ketika aku tidur, semua urusan wa fawwadtu amri ilaik, aku serahkan, aku titipkan semua urusanku kepadamu ya Allah. Doa ini adalah cermin dari iman. Ini adalah rangkuman dari keimanan kita kepada Allah. Kita serahkan urusan kita, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Betapa banyak orang yang tidur ketika terjaga, semua kekayaan sudah ludes, habis dilalap si jago merah. Betapa banyak orang ketika tidur, semua urusan dia telah berantakan. Padahal dia sudah punya security. Ternyata security lah yang merampok, security lah yang merusak. Dia sudah punya karyawan, ternyata ketika dia tidur karyawannya yang merusak urusan dia. Ketika dia tidur ternyata bukan hanya karyawan, istrinya lah yang mengkhianati dia. Seharusnya ketika kita sudah beriman kepada Allah, kita tidak pernah menitipkan urusan kita kepada siapapun. Ya, kita berusaha. Kita nasihati, kita didik anak istri kita. Kita bangun satu sistem SOP yang bagus di perusahaan kita. Kita bangun satu aplikasi yang sempurna menurut hitungan manusia. Tapi semua itu tidak boleh menjadi tempat kita berserah diri. Apapun yang kita miliki itu hanya sebatas usaha manusia. Tidak akan mampu menggeser kehendak Allah. Tidak mampu menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ma yaftahillah min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Kerahmatan apapun yang telah Allah bukakan pintunya, tidak ada yang kuasa menutup ataupun menghalanginya. Sebaliknya, ketika kerahmatan itu sudah ditutup pintunya Allah Subhanahu wa taala, tiada siapapun yang kuasa membukanya. Bisa jadi sebelum tidur, pintu rezeki Allah buka semua untuk kita, sehingga kita memiliki semuanya. Tapi ternyata seiring dengan kita memejamkan mata, Allah berkehendak lain. Allah ingin menutup sebagian atau bahkan mungkin semua rezeki kita. Sehingga betapa banyak orang ketika dia tidur terjaga, sebagian rezeki dia tertutup. Bahkan betapa banyak orang yang tidur dan tidak pernah bangun lagi, karena ternyata pintu rezekinya sudah Allah tutup bersama ditutupnya mata dia di dunia ini. Subhanallah. Yang kuasa melakukan semua itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam pesan dan doktrin ideologi yang ditanamkan oleh Nabi kepada Abdullah bin Abbas, dikatakan ihfadillah tajidhu tujahak. Nah, jagalah Allah, sehingga Allah akan menjaga kamu dalam semua urusanmu di hari esok. Kalaupun kamu tidur dan kamu mati, karena memang rezekimu sudah habis, maka Allah akan jaga akhiratmu. Dan kalau kamu masih terjaga di dunia ini, maka urusanmu telah Allah jaga. Engkau telah menitipkan semua urusanmu kepada Allah, dan Allah tidak akan pernah berkhianat. Allah tidak akan pernah mengecewakan orang yang menitipkan, mempercayakan urusannya kepada siapa? Kepada Allah.
Ini bagian dari keimanan kita. Keimanan pada rububiyatullah, bahwa Allah itu yang menciptakan, yang mengatur, yang memberi dan yang menghalangi, semua itu adalah kuasa Allah, tiada sekutu baginya. Ihfadillah ihfadillah tajidhu tujahak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu penjabaran yang lebih jauh dari semua itu. Beliau mengatakan, "I'lam wa inna", yakinlah. "I'lam", ketahuilah dengan yakin tanpa keraguan sedikit pun. "Annal ummata", andai semua manusia. Di riwayat lain dikatakan, "Lau anna insahum wa jinnahum", andai jin, manusia semua, dari awal manusia sampai terakhir, seluruh makhluk di dunia ini bersatu padu, ala an yanfa'uk, mereka bersatu padu ingin memberikan keuntungan kepadamu, menolong kamu, memperpanjang hidupmu, memberi rezeki kepada kamu, mendatangkan keuntungan untuk kamu. Lam yanfa'uk, niscaya mereka tidak bisa melakukan, tidak bisa memberimu keuntungan, illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak, kecuali hanya sesuatu yang memang sudah menjadi suratan takdirmu. Mereka mau atau tidak mau, mereka bersatu padu atau tidak, mereka membantu atau tidak, mereka menolong atau tidak, yaitu memang sudah menjadi jatah rezekimu, pasti akan datang. Mereka suka ataupun mereka benci, tidak bisa merubah, menghalangi, menutup pintu rezekimu. Sebaliknya pun demikian. Andai mereka ingin merebut rezekimu, mencelakakan kamu, menghalangi urusanmu, kemudian mengakhiri hayat, tidak akan bisa melakukan. Padahal semua makhluk di dunia dengan segala kekuatan, segala daya, segala fasilitas yang mereka miliki, segala kekuasaan yang mereka miliki, tidak akan bisa melakukan apa yang mereka inginkan. Engkau pasti selamat, kecuali memang itu sudah menjadi takdirnya. Sudah Allah tuliskan itu akan menimpa kamu, sehingga mereka bersatu padu, mereka berencana, mereka berniat jahat, mereka membuat makar, atau mereka diam saja tidak berubah, tetap itu akan menimpa kamu. Kemudian Nabi mengatakan, wa'lam annama asabaka lam yakun liukhti'ak. Nah, apa yang sudah terlanjur menimpa kamu kemarin, pada hari yang lalu, pada waktu yang telah lalu sudah terjadi, maka itu tidak mungkin bisa apa? Bisa luput dari kamu. Wa annama akhta'aka lam yakun lisibak. Dan apapun yang sudah terluput darimu pada masa yang lalu, itu tidak akan bisa menimpa kamu. Itu memang sudah terbukti menjadi takdir Allah. Sehingga dalam pesan ini Nabi menggambarkan kepada Abdullah bin Abbas hari kemarin dan hari esok. Hari kemarin yang sudah menimpa, sudah terjadi, sudah engkau dapatkan, itu tidak mungkin berubah. Jangan lagi berkata andai kemarin itu saya telat 1 menit saja celaka saya. Tidak, walau telat 1 jam, bukan lagi semenit, selamat tetap selamat. Engkau sudah ditakdirkan akhta'ak, bencana itu luput dari kamu. Walau apapun yang terjadi tidak mungkin bisa menimpa kamu, engkau pasti selamat. Tapi sebaliknya, jangan juga berkata andai saya datang semenit saja sebelumnya saya bisa dapat. Tidak, walaupun engkau tidur di situ, walau tunggui di situ, tidak akan bisa engkau dapatkan. Itu hari yang lalu. Hari esok pun demikian. Jangan pernah mengharap kalau besok itu saya bisa ketemu fulan, saya bisa menghubungi fulan, saya bisa mendatangi fulan, atau fulan mau menonton beres urusan saya. Tidak. Apalagi cuma 1 orang, apalagi hanya seorang presiden. Ratusan presiden pun tidak akan bisa. Bahkan semua manusia di dunia, andai besok itu
nolong kamu, bantu kamu, tidak akan bisa melakukan apapun mereka itu. Kecuali memang itu sudah menjadi takdir Allah. Mereka datang ataupun tidak, mereka nolong atau tidak. Karena itu jangan pernah gantungkan harapan kepada siapapun pada hari esok. Dan jangan berusaha merubah takdir yang sudah terjadi. Jangan merubah sejarah. Karena 1 menit lalu itu adalah bagian dari sejarah. Dan kamu tidak akan bisa merubah sejarah. Sejarah itu sudah menjadi bukti akan keagungan, sudah menjadi bukti akan kuasa Allah terjadi sesuai dengan rencana Anda ataupun tidak. Sehingga jangan bermimpi, jangan hanyut dalam kata-kata andai, lau kana kada lakana kada kada. Andai saya kemarin itu demikian, andai itu adalah perbuatan bodoh, itu adalah perbuatan yang intinya ingin melawan kehendak Allah. Seakan-akan kalau saya hari ini coba kejadian itu kemarin terjadi hari ini, saya akan demikian. Saya akan bisa melawan takdir Allah, kehendak Allah. Tidak mungkin. Itu adalah cermin dari kesombongan. Orang yang berkata andai itu adalah orang yang sombong dari satu sisi. Dia merasa bisa melawan takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hanyut dalam menyesali masa lalu, itu adalah orang bodoh. Seakan dia bisa melawan Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu bahwa dirinya itu tidak berdaya. Kemarin dan hari ini sama, dia tidak berdaya. Tidak ada yang mampu merubah takdir. Karena itu perbuatan dosa besar ketika kita hanyut dalam kata-kata andai dan andai. Sebagaimana perbuatan sombong, lupa akan Allah, kalau kita itu hanyut dengan mengatakan besok kalau ini dan ini, fulan dan fulan membantu saya, beres urusannya. Tidak. Kemarin dan besok itu sama saja. Semua itu berjalan sesuai dengan apa? Takdir. Kita membuat rencana boleh, tapi jangan pernah menyerahkan urusan kita kepada rencana tersebut. Jangan menganggap bahwa kunci keberhasilan kita ada di rencana tersebut, pada strategi tersebut, pada fulan tersebut. Tidak. Urusan kita, rezeki kita tetap hanya ada di satu tangan, yaitu tangannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Silahkan berusaha. Silahkan bekerja. Tapi jangan pernah bergeser hati kita bahwa apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apapun yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Bukan berarti kita harus bermalas-malasan, tidak. Kita harus berusaha sungguh-sungguh. Kita harus optimis. Karena iman kepada takdir itu yang benar adalah semakin beriman semakin optimis. Karena bagi orang yang beriman tidak ada kata mustahil. Tidak ada kata mustahil bagi orang yang beriman. Karena dia hanya tahu, dia hanya percaya yang menentukan, yang mengatur, yang menghendaki itu hanya manusia sedunia. Ini tidak mungkin. Trennya sudah ke arah timur. Bisnis sekarang ini sudah online, kita masih offline. Tidak ada kata mustahil. Ya. Sekarang sudah berbasis teknologi, ini masih manual, tidak mungkin berhasil. Itu adalah cermin orang yang tidak beriman kepada takdir. Walaupun ketika kita berpikir sekarang zaman teknologi, kita harus menggunakan teknologi, itu juga boleh. Asalkan kita tidak lupa bahwa teknologi itu bukan Tuhan. Itu hanya sekedar kiat, sarana, upaya. Tapi tetap saja yang menentukan adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan sampai pun rencana yang kita rencanakan, kita susun di hati kita, ide, gagasan yang muncul di hati kita, itu adalah bagian dari apa? Dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Qadar Allah, kok saya terbetik pemikiran seperti ini, muncul ide ini dalam pikiran saya, itu bagian dari takdir. Wa ma tasya'una illa an yasha Allah. Tiada satu kehendak yang muncul di hati kalian kecuali sebelumnya telah didahului oleh apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sampai pun pada tahap ide, gagasan, itu ketahuilah itu telah menjadi bagian dari takdir Allah. Telah menjadi bagian dari takdir, bukan kehebatan Anda.
bukan kecerdasan Anda, bukan pengalaman Anda, tapi itulah kehendak Allah. Betul, Allah menciptakan dunia ini dengan sebab akibat. Itu adalah kehendak Allah. Allah yang sudah menghendaki bahwa lelaki ketika menikah dengan wanita bergaul melahirkan seorang anak. Itu Allah yang menghendaki. Tapi betapa banyak lelaki wanita menikah tidak punya anak. Takdir Allah sudah menentukan bahwa api bila terpapar dengan kain terkena api, terpapar dengan api akan terbakar. Itu memang sebab akibat. Demikianlah Allah menghendaki. Demikianlah Allah menghendaki agar kain ketika kena api itu terbakar. Siapa yang menghendaki? Allah. Tetapi Allah juga berkuasa menjadikan api itu mandul sebagai manusia itu mandul. Walau sudah terjilat api, kainnya tidak terbakar. Bahkan apinya pun tidak panas. Sudah Allah kisahkan Ibrahim alaihissalam. Dilempar ke dalam api. Allah katakan, kulna ya naru kuni badan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan sumber keselamatan bagi siapa? Ibrahim, tidak terbakar. Subhanallah. Sehingga kita sebagai manusia tidak boleh hanyut dalam hukum sebab akibat, baik pada masa lalu ataupun yang akan datang. Tapi juga jangan lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengkondisikan, menciptakan dunia ini berkorelasi, saling bertautan. Ada sebab, ada akibat. Kalau terkena air basah, yang menjadikan air itu membasahi itu siapa? Allah. Tapi Allah juga tunjukkan kepada kita betapa sering air itu kita siramkan tapi tidak bisa basah. Airnya pergi. Seperti daun talas. Siapa yang menciptakan daun talas itu ketika kena air tidak basah? Manusia merencanakannya? Tidak. Allah yang menghendaki. Itu sebagai ayat tanda akan keagungan Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia apapun yang dimiliki bukan sebagai penentu. Sebab akibat apapun yang terjadi di dunia ini juga bukan penentu. Itu semua adalah bagian dari kehendak Allah. Karena itu dalam segala urusan Rasul ingin menanamkan dalam diri Abdullah bin Abbas bahwa bukanlah apalagi satu orang, dua orang, seluruh manusia yang telah lalu ataupun yang akan datang, semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi memberikan satu kata kuncinya. Jafatil aqlam, rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf. Pena penulis takdir itu sudah diangkat, tidak ada lagi takdir baru, tidak ada perubahan takdir. La tabdila li khalqillah, tidak ada lagi perubahan pada ciptaan Allah. Ya sudah, demikian ini takdirnya. Yang sudah datang, sudah terjadi ataupun yang akan terjadi semua sudah ditentukan. Sudah selesai takdirnya. Sebelum Allah menciptakan bumi dan langit, semua sudah selesai dituliskan takdirnya. Rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf. Lembaran-lembaran takdir juga sudah kering, tidak lagi bila berubah. Subhanallah. Satu iman. Secara teori ini mudah. Kita semua beriman dengan itu, tapi prakteknya betapa sering ucapan kita, tindakan kita membuktikan adanya kebodohan, adanya sikap-sikap yang mencerminkan tidak beriman kepada takdir. Betapa sering kita mengatakan gara-gara fulan. Ya Ustaz, terbukti kok dia yang membunuh. Andai dia tidak bunuh, orang itu masih hidup. Tidak. Kalau dia mati memang sudah takdirnya mati, walaupun pembunuhnya tidur nyenyak di rumah. Memang saatnya mati. Si pembunuh itu tidak menyegerakan, tidak mencabut nyawa. Memang sudah datang ajalnya, walaupun melalui jalur pembunuhan. Itu qadar Allah. Dan betapa sering kita juga mengkambing hitamkan manusia. Fulan ini zalim Ustaz. Ya, kenapa? Saya dipukul sama dia.
Harta saya dirampas, tanah saya dia ambil. Betul, dia zalim memang. Mengambil yang bukan haknya. Melakukan sesuatu yang tidak sah dilakukan. Tidak boleh dilakukan, ya dia zalim. Tetapi kamu lupa. Anda lupa bahwa Anda bisa terpukul. Tanah Anda bisa diambil. Harta Anda bisa dirampas. Itu terjadi atas kehendak Allah. Coba bayangkan, andai Allah tidak menghendakinya. Bisakah dia mengambil? Bisakah dia memukul? Bisakah dia merampas? Tidak. Itulah yang Allah katakan, Rasulullah katakan pada awal hadis. Ihfadillah. Kalau Allah sudah menjaga, mungkinkah dia memukul Anda? Mungkinkah dia mengambil harta Anda? Mungkinkah dia melakukan? Karena itu ketika Rasulullah SAW berada dalam gua Hira atau gua Thaur, ketika hijrah, beliau ditemani oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala dikejar oleh telik sandinya Quraisy yang menggunakan qafah, seorang ahli qafah, seorang pakar dalam mendeteksi jejak langkah manusia. Rasulullah sudah berusaha semaksimal yang bisa lakukan. Setiap langkah jejak kaki langkah Nabi sudah dikacaukan dengan langkahnya kambing yang digembalakan oleh siapa? Abdurrahman bin Abi Bakar. Tetapi keahlian qafah, orang yang mendeteksi jejak langkah manusia masih bisa mendeteksi jejak langkah Nabi SAW hingga sampai ke mulut gua. Dia berkata, intahatil aqdam huna, katanya. Jejak langkah dia habis di sini. Tidak ada lagi setelahnya. Abu Bakar ketika melihat telik sandi Quraisy sudah sampai di depan mulut gua, dia berkata, ya Rasulullah, lau nadhara ahaduhum ila mawdi'i qadamihi la ra'ana. Ya Rasulullah, andai salah satu dari mereka melihat tempat dia berpijak, ini kita akan kelihatan, karena gua Thor itu tidak dalam, hanya ceruk sedikit dari batu ya. Sehingga beliau berteduh bersembunyi di bawah itu. Kata Abu Bakar, andai dia itu melihat ke bawah saja kelihatan. Simak jawaban orang yang betul-betul beriman kepada takdir. Ya Abu Bakrin, ma dhannuka bithnain Allah thalithuhuma. Abu Bakar, apa pradugamu, persepsimu tentang dua orang itu kita, yang kita itu senantiasa ditemani oleh Allah. Kenapa masih berpikir kalau dia ngelihat kelihatan? Ini kan hukum sebab akibat. Kenapa kelihatan? Karena dilihat. Tapi Nabi mengajarkan kepada Abu Bakar bahwa hukum sebab akibat itu bagian dari takdir Allah. Bagian dari kuasa Allah. Kalau orang itu memandangkan matanya, dia akan melihat. Kalau dia mengarahkan ke arah lain, dia akan melihat yang lain. Ini kan sebab akibat dan itu bagian dari takdir. Demikian, tapi betapa banyak orang yang walau sudah melihat tidak kelihatan, bukan buta, tapi blank nalarnya, melamun. Loh, tadi kamu ketemu Pak Fulan? Enggak. Loh, itu yang di depan matamu tadi itu loh. Siapa yang benar aja? Dia tidak buta, tapi komputer di otaknya ini blank. Sehingga sudah berpapasan, bahkan sudah salaman, bertegur siapapun, tidak tahu kalau itu adalah Pak Fulan. Kenapa? Ternyata matanya tidak cacat, tidak jadi buta, tapi prosesornya hang. Sehingga tidak bisa connect ya. Itulah yang terjadi pada Quraisy. Mereka tidak berubah menjadi buta ketika sampai di Gua Thaur. Tapi kekuatan iman Nabi mampu menjadikan beliau berkata, ma dhannuka bitsnaini Allah thalithuhuma. Tidak logis memang. Sudah di depan mulut gua. Bahkan mereka sudah ngelihat ke bawah karena mereka mengejar, mengikuti, membuntuti langkah bekas jejak kaki. Harusnya kelihatan, tapi tidak kelihatan. Itulah ya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun, kata Allah. Daya pandang manusia itu Allah yang menciptakan. Seperti halnya lampu.
Ketika wattnya besar, dia akan terang. Dan Allah kuasa mengecilkan watt yang ada di mata manusia. Sehingga daya sorotnya itu cuma 1 cm, 2 cm. Tidak kelihatan. Ketika sudah pergi, dikembalikan lagi normal wattnya. Matanya bisa ngeliat lagi jauh. Kan itu Allah katakan, wa ja'alna min baini aydihim saddan. Allah jadikan di hadapan mata mereka ada seakan tembok yang menghalangi pandangan mereka. Wa min khalfihim saddan. Dari belakang mereka juga tembok sehingga tidak kelihatan. Allah tutup semua itu. Fahum la yubsirun, sehingga mereka tidak bisa melihat. Itu kuasa Allah. Itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita sering fokus pada sebab sehingga kita sering mengkambing hitamkan orang lain. Ustadz, saya dizolimi, saya disakiti, saya dihina, saya diambil hak saya, dirampas hak saya. Salah siapa? Dia salah Ustadz, saya tidak berbuat apa-apa, saya tidak melakukan apa-apa, tiba-tiba dirampas hak saya. Subhanallah, kita lebih ingat tentang sebab akibat, lupa bahwa yang menjadikan sebab akibat, adanya korelasi antara sebab dan akibat itu adalah Allah. Dan Allah kuasa untuk memutus hubungannya, untuk memutus hubungan sebab dengan akibatnya. Dan seharusnya kita ingat, andai Allah menjaga kita, ihfadillah yahfadk. Andai kita itu menjaga agama Allah dan kemudian Allah menjaga kita sebagai imbalan karena kita telah menjaga agama Allah, menjaga syariat Allah, menjaga keagungan Allah di dalam diri kita, menjaga Allah agar senantiasa hadir dalam hati kita sehingga tidak ada ketergantungan, tawakal kepada selain Allah. Betul-betul hanya Allah tempat kita bersandar, tidak mengharap bantuan, tidak meyakini adanya kekuatan selain kekuatan. Itu yang kita ikrarkan secara lisan, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan kecuali yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita masih, loh dia itu tapi pintar loh Ustaz. Dia itu kuat badannya. Dia itu licik. Dia itu licik. Ini kan berarti kita belum sepenuhnya percaya bahwa dia itu tidak berdaya. Dia itu tidak punya kekuatan. Yang punya daya dan kekuatan hanya, sehingga yang menjadikan maling itu bisa mencuri di rumah kita siapa? Karena Allah biarkan kita. Allah tidak tolong, Allah tidak lindungi. Andai Allah jaga rumah kita, andai Allah lindungi diri kita, andai Allah menutup pintu sehingga mereka tidak bisa masuk, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena itu jangan biasakan mengkambing hitamkan orang lain. Walaupun itu terbukti salah, biarkan dia salah. Tapi yang menyebabkan orang berbuat dosa itu, orang yang zalim, orang yang merampok itu bisa melakukan aksinya kepada kita sehingga kita menjadi korbannya adalah gara-gara Allah biarkan kita. Falamma nasu ma dzukiru bihi. Ketika mereka sudah lupa, lalai dari peringatan Allah, tidak ingat akan Allah Subhanahu wa taala, lupa akan janji Allah. Ya, apa yang Allah lakukan? Allah pun akan melupakan dia. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka sudah menyimpang dari Allah, menjauh dari Allah, Allah jauhkan dia, Allah tinggalkan dia. Maka itu dalam praktek kehidupan sehari-hari, budaya mengkambing hitamkan orang lain ini adalah cermin lemahnya iman kita. Bahwa pencuri itu bisa mencuri gara-gara Allah tidak lindungi kita, bukan karena dia niat jahat. Betapa banyak orang yang berniat jahat, tapi karena Allah melindungi, dia tidak bisa melakukan aksinya. Seperti Quraisy ingin menangkap Nabi, ingin membunuh Nabi, sudah dikejar, tidak gratisan, sewa orang, bikin sayembara 100 ekor onta hadiahnya. Bukannya 1 mobil, 100 Mercy hadiahnya. Sehingga semua orang kali itu berlomba-lomba, ini hadiah yang sangat besar. Mereka sudah mengejar, niat jahat itu sudah sempurna dalam diri Quraisy. Timnya juga sudah tim yang profesional, jago semuanya, handal. Tapi apa yang terjadi? Ketika Allah tidak izinkan mereka menangkap Nabi,
Ketika Nabi dijaga oleh Allah, Allah menjaga Nabi. Bisakah mereka melakukan itu? Tidak bisa. Mereka tidak bisa menangkap Nabi. Melihat saja tidak. Kenapa tidak bisa? Bukan karena tiba-tiba ahli qafah, pendeteksi jejak kaki itu menjadi lupa ilmunya, keahliannya, skillnya hilang. Mereka menjadi buta. Mereka menjadi lumpuh, tidak bisa sampai ke tempat Nabi berada. Tidak. Itu masih tetap seperti sedia kala. Yang berbeda adalah Allah melindungi Nabi. Allah tidak mengizinkan mereka menangkap Nabi. Allah tidak mengizinkan mereka melihat Nabi. Karena itu jangan fokus pada perbuatan orang. Fokuslah pada diri antum. Kenapa Allah tidak melindungi? Kenapa Allah tidak membentengi antum? Kenapa Allah tidak menjaga antum? Karena dosa antum. Karena itu Allah berkata dalam Al-Quran, ini pelajaran bagi kita semuanya. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpa kalian itu biangnya siapa? Bukan orang. Padahal musibah itu bisa berupa perampokan, pencurian, penipuan, pembunuhan, tindak kezaliman, penindasan. Tapi kata Allah, semua itu terjadi bukan jahatnya mereka, bukan kejamnya mereka, tapi apa? Dosa kalian. Fabima kasabat aydikum, karena ulah kalian sendiri. Karena ulah kalian sendiri. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah muncul kerusakan di muka bumi, ya di lautan, di daratan, bukan karena buminya sudah tua, bukan karena dunianya sudah renta, sudah rapuh. Kalau kita tahu rumah kita atapnya berguguran, kita akan berkata, oh ya kayunya sudah rapuh. Bukankah gitu? Pakunya sudah karatan, patah. Tidak lagi mampu menahan plafonnya sehingga jatuh. Itu karena kita lupa akan takdir. Kita hanya fokus pada sebab akibat. Sebabnya rapuh adalah umurnya sudah tua, kayunya lapuk, terkena air, dimakan rayap, pakunya karatan sehingga patah. Tapi tidakkah kita ingat, siapa yang mengizinkan paku itu menjadi karatan dan akhirnya menjadi patah? Siapakah yang mengizinkan kayunya itu menjadi lapuk, rayap itu makan kayu kita? Semua itu atas izin Allah. Andai Allah jaga, nih saya, walau kayunya itu kayu ecek-ecek, kayu yang murahan, nih saya tidak akan rapuh, tidak akan rusak. Kan Allah jaga. Rayap tidak akan tedas, tidak akan doyan makan. Allah akan singkirkan dia. Suatu hari Nabi SAW menceritakan perihal 3 orang dari orang-orang sebelum kita, yang suatu hari orang tersebut, satu kisah sebelum kita, bahwa suatu hari ada seorang yang berhutang kepada saudaranya sebesar 1000 dinar. Antum tahu 1000 dinar itu berapa? Itu dinar itu emas, bukan singkong ataupun kayu. Ya, utangnya itu 1000 dinar. Kalau ditimbang beratnya itu 4 kilo 1/4. Sedikit utangnya, banyak. Utang emas kok mending segram, 10 gram, 5 gram, 100 gram. 4 kilo 1/4. Akhirnya yang punya uang mengatakan, datangkan saksi katanya. Ini transaksi ini, utang piutang, datang saksi. Katanya, kafa billahi syahida, cukup Allah sebagai saksinya. Radit. Ya, cukup Allah sebagai saksinya. Sudah, saya terima. Kalau gitu datangkan penjamin utang. Wa kafa billahi kafila. Penjaminnya adalah Allah. Ya, saya ridho Allah sebagai penjamin utangmu. Akhirnya diberikan begitu saja uang 1000 dinar, 4 kilo 1/4.
emas. Diserahkan, saksinya siapa? Allah. Artinya tidak ada manusia di situ. Siapa yang menjamin hutangnya? Allah. Tidak ada manusia di situ. Betul-betul diserahkan semuanya kepada Allah. Dia ridho dengan saksi Allah Subhanahu wa taala. Dia ridho dengan Allah sebagai penjaminnya. Maka yang berutang pergi, berdagang, digunakan untuk berdagang ke seberang lautan. Ketika jatuh tempo, yang berutang ingin bayar hutang, sungguh-sungguh dia. Sungguh-sungguh mencari perahu yang berlabuh. Tidak ketahuan, tidak ada. Tidak ada perahu yang berlabuh untuk pergi ke negeri seberang, ke kampung halamannya. Tidak ada, ditunggu sungguh-sungguh tidak ada. Tapi ini sudah jatuh tempo hari itu juga. Dia tidak ingin khianat. Dia tidak ingin ingkar janji. Apa yang dilakukan? Dia penuhi. Dia ambil kayu bakar. Dia ambil sebatang kayu, dia lubangi. Kemudian 1.000 dinar ini dimasukkan ke dalam batang kayu tersebut. Ditutup kembali dan dia berkata, ya Allah, sungguh engkau telah mengetahui bahwa fulan yang memberi hutang kepadaku itu ketika dia minta saksi, aku berkata kepadanya bahwa engkaulah saksinya, dan dia rela dengan itu. Dia ridho engkau sebagai saksinya. Ketika dia minta penjamin hutang, aku katakan engkau yang menjamin hutangku, dan dia ridho dengan itu. Maka sekarang aku titipkan ini kepadamu, sampaikan kepada si fulan, kemudian dilemparkan ke dalam lautan. Logis? Nalar manusianya gimana? Tidak nyambung. Nyambungkah? Itu nalarnya orang yang tidak beriman. Mengatakan tidak nyambung. Tapi mereka ini, dua orang ini, nalarnya orang yang beriman utuh imannya itu. Imannya itu bulat. Nah kalau kita datang ada orang, Pak saya utang Pak, buat saksinya. Saksinya Allah cukup lah Mas. Bilang edan. Kalau niat mau nipu saja, tidak usah bilang saksinya Allah. Kan kita berkata seperti itu. Yang menjamin hutang Allah. Masa saya ngajukan gugatan kepada Allah ke pengadilan? Kamu ini mikirnya gimana? Lah kalau nanti kamu ngemplang ternyata saya harus ke pengadilan, siapa yang tergugat? Allah gitu. Kan tidak mungkin, tidak masuk akal. Yaitu akalnya orang yang tidak beriman. Orang yang imannya lemah. Tapi itu nyata, dikisahkan oleh Nabi SAW. Maka ketika hari yang sama, yang menghutangi itu nunggu-nunggu, kok tidak datang-datang ini, janjinya hari ini. Akhirnya dia pergi ke pantai, barangkali ini sedang perjalanan, kelihatan kapal, oh ya berarti karena faktor ternyata tidak kelihatan perahu yang sandar, tidak ada. Dia juga tidak kecewa, tidak ngumpat, ngomel, wah penipu dasar ini, omongnya luar biasa, tapi kenyataannya pahit. Tidak ngomel, dia ridho, dia masih tetap yakin bahwa Allah yang menjamin hutangnya. Dia tidak kecewa, ngerti yo kemarin tidak tak kasih. Kalau kayak gini, tidak. Dia tetap yakin bahwa Allah yang menjadi saksi, tidak mungkin dia ingkar janji. Allah yang menjamin, tidak mungkin Allah mengkhianati. Maka ketika dia sedang menunggu, kelihatan mengapung sebatang kayu. Diambil, daripada pulang tangan kosong, ada kayu, barangkali berguna untuk kayu, maka dibawa pulang, dibelah sampai rumah, ternyata terdapat 1.000 dinar. Di lain hari, yang berutang datang. Dia mengatakan, sungguh aku pada hari yang telah aku janjikan, aku bersungguh-sungguh mencari kapal untuk datang membayar hutang. Tapi aku tidak tidak mendapatkan kapal yang bersandar. Maka ini 1.000 dinar utangku aku bayar. Yang menghutangi tidak, oh kesempatan, dia tidak tahu kok dapat 1.000 dinar. Bilang aja, oh iya alhamdulillah terima kasih, dapat 2.000, tidak. Dia mengatakan, utangmu sudah Allah antarkan
Kamu kan yang menitipkan 1000 dinar dalam sebatang kayu yang engkau tulisi ya Allah. Seperti ucapan itu. Fulan berkata demikian aku terima. Fulan berkata demikian aku terima. Sekarang aku titipkan utangnya kepada engkau. Utangmu sudah Allah bayarkan. Subhanallah. Orang yang beriman. Kalau orang tidak beriman, kesempatan 2000 dinar. Subhanallah. Mereka tidak hanya dalam hukum sebab akibat. Orang yang sempurna keimanannya tidak lalai hanya gara-gara seringnya terjadi korelasi antara sebab dan akibat. Mereka tetap fokus pada keimanan bahwa semua itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tolong yang di belakang maju sedikit. Full masjidnya. Tolong merapat. Ya. Kita kembali. Bahwa ketika kita mengalami sesuatu, jangan akhirnya kita lupa, hanyut dalam kekecewaan, emosi, dan akhirnya menimpakan beban itu hanya kepada orang lain. Seakan-akan dia menjadi Tuhan baru. Ini betul-betul murni niat jahat. Dalam proses peradilan, seorang hakim akan mengatakan terbukti niat jahatnya. Memang dia punya niat jahat. Padahal orang yang beriman mengatakan walau dia niat jahat, bahkan sudah direncanakan, disusun strateginya, terbukti itu rencananya. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, dia tidak akan bisa. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada nabinya dalam menghidupi, mengarungi dinamika kehidupan. Allah memberikan resep kepada nabinya mengatakan wasbir inna wa'dallah haq. Fasbir inna wa'dallah haq. Bersabarlah kamu dalam menjalani syariat, menjalani aktivitas kehidupan. Fasbir, kedepankan kesabaran. Kenapa sabar? Karena tidak ada yang bisa bergeser dari kehendak Allah. Kenapa mesti saya berkeluh kesah? Kenapa mesti saya putus asa? Kenapa saya masih pesimis? Kalau Allah kehendaki pasti terjadi. Kalau tidak Allah kehendaki, kenapa mesti saya kecewa? Pasti yang Allah pilihkan itu yang terbaik untuk saya. Ketika saya memiliki rencana, punya keinginan, punya harapan dan ternyata tidak menjadi kenyataan, saya lebih senang. Karena berarti ini yang terbaik. Seperti yang Allah tegaskan, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian berjihad, berperang di jalan Allah. Padahal perang itu tidak kalian sukai. Kalian benci peperangan itu karena takut mati. Allah kemudian tanamkan ideologi, akidah, takdir. Asa an takrahu syai'an wa huwa. Betapa sering kalian itu membenci suatu hal padahal itulah yang terbaik. Sehingga ketika kita ditimpa musibah, kesusahan, kita harus berlatih. Sabar. Orang yang sabar itu bukan hanya orang yang tapi kecut rasanya di hati. Tidak. Itu level sabar yang paling rendah. Sabar itu bertingkat-tingkat. Yang paling rendah itu yang masih terasa kecut di hatinya walaupun mulutnya tidak bisa berkata-kata, hanya bisa ya, saking kecutnya di hati, kecewa di hati. Itu sabarnya yang paling rendah. Orang yang sabar paling tinggi adalah yang bisa mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Apapun yang terjadi, alhamdulillah. Ini yang terbaik. Lisannya bisa berkata bukan ya, tidak. Tapi berkata alhamdulillah Allah pilihkan yang lebih baik. Walaupun sekarang kecut rasanya. Walaupun sekarang sakit rasanya. Tapi lisannya, hatinya meyakini ini terbaik. Ini yang baik. Yaitu yang saya inginkan tidak terwujud. Bisa berkata alhamdulillah dengan hati yang lapang. Tidak ada kecewa,
tidak ada sakit hati, tidak sibuk mengkambing hitamkan pelaku atau eksekutor. Fasbir inna wa'dallahi haq. Kemudian Allah kaitkan setelah sabar. Ingat, Allah itu tidak pernah ingkar janji. Inna wa'dallah. Janji Allah itu pasti benar. Dan di antara janji Allah adalah janji dalam urusan rezeki. Wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu hewan, satu makhluk hidup di muka bumi ini kecuali rezekinya sudah ditakdirkan. Allah juga sudah berjanji melalui lisannya bahwa masing-masing kita telah dituliskan jatah rezekinya dan tidak akan mati kecuali jatah rezekinya sudah habis semuanya. Tidak ada yang terkurangi sedikit pun. Kenapa mesti kecewa? Kenapa mesti sakit hati? Kenapa mesti menuntut? Kenapa mesti membalas? Nabi SAW memberikan contoh konkret bagaimana bukti dan seharusnya orang yang beriman kepada takdir. Aisyah, istri beliau, memberikan satu resume kesimpulan dari pengamatan beliau selama hidup bersama Nabi. Ma daraba Rasulullah SAW biyadihi imra'atan wala abdan qat. Nabi tidak pernah menggunakan tangannya ini untuk memukul istrinya, tidak, pembantunya tidak, orang lain pun tidak. Nabi tidak pernah mukul orang kecuali kalau agama Allah yang dilanggar. Ila an yuntahaka hurumatillah, kecuali kalau hukum Allah dilanggar, beliau akan bangkit, beliau akan kobarkan jihad menegakkan hukum Allah. Hanya itu. Tapi harta beliau diambil, fisik beliau disakiti, kehormatan beliau dinodai, beliau tidak pernah dendam, tidak pernah nuntut balas. Sehingga tidak pernah perlu untuk memukul orang yang zalim, tidak pernah perlu untuk memukul orang yang mengambil hak beliau, tidak perlu membalas orang yang menyakiti. Kenapa? Kalau memang itu sudah diambil, itu terjadi atas izin Allah kok. Allah yang mengizinkan, mentakdirkan, sehingga beliau lebih sibuk dengan hal yang ketiga, wastaghfir li dzambik. Fasbir inna wa'dallahi haq wastaghfir li dzambik. Ingat, apapun yang menimpa kamu itu sebabnya dosa kamu. Sehingga jangan sibukkan diri kamu dengan mengurusi gara-gara dia, fulan pelakunya, siapa oknumnya, tetapi fokus pada apa? Istighfar. Ini terjadi gara-gara Allah tidak melindungi saya. Ini terjadi gara-gara saya berdosa, akhirnya Allah tidak melindungi saya. Allah tidak menjaga hak-hak saya, harta saya, keluarga saya, diri saya. Andai Allah menjaga, tidak mungkin terjadi. Tetapi Allah meninggalkan kita gara-gara apa? Gara-gara kita berdosa. Gara kita berbuat dosa, akhirnya Allah biarkan ada orang yang mengambil, memukul, menzalimi kita. Karena itu dalam ayat ini Allah menekankan kepada Nabi, fasbir, sabar. Jatah rezekimu pasti akan datang. Tidak ada yang menghalangi. Inna wa'dallahi haq. Ditekan lagi, kalau itu sudah dituliskan dalam takdir, itu pasti terjadi. Itu sudah menjadi janji Allah kepada semua makhluknya. Ketika Allah menuliskan takdir, fulan akan dapat ini, itu adalah janji Allah. Sebelum engkau diciptakan, Allah sudah janji, kau hidup, kau akan mendapatkan ini dan ini. Itu janji Allah, tidak mungkin berubah, dan pasti Allah memenuhi janjinya. Karena itu fokuslah pada poin penting. Wastaghfir li dzambik. Fokuslah pada dirimu sendiri. Karena yang menyebabkan terhalanginya rezeki itu kau sendiri, dosamu. Itu yang Rasul katakan, innal abda la yuhramur rizqa bidzambin yusibu. Sejatinya manusia itu bisa jadi terhalang dari sebagian jatah rezekinya bukan karena adanya perampok, bukan karena adanya orang yang zalim, bukan karena adanya orang yang semena-mena, diktator, bukan. Tapi kenapa? Dosa kalian. Karena itu fokus pada pembenahan diri, istighfar. Karena Allah telah berjanji,
Barang siapa yang memperbanyak istighfar, membersihkan dirinya dari dosa, Allah akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Itu yang Allah gambarkan dalam surat Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh berpesan kepada kaumnya, aku berkata kepada mereka, istaghfiru rabbakum, mohonlah ampunan kepada Rabb kalian. Sungguh Allah itu Ghaffara, Maha Pengampun. Dan kalau Allah sudah mengampuni dosa kalian, selesai masalah, tidak perlu di situ. Yursilis sama alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan yang lebat. Wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Allah akan turunkan segala keberkahan di langit dan bumi. Kemudian Allah akan berikan kepada kalian harta kekayaan, anak keturunan, ladang yang subur, sungai yang mengalir. Tetapi karena dosa-dosa kita sering ditimpa paceklik, kekeringan. Dan kalaupun turun hujan, hujannya tidak membawa keberkahan, membawa petaka. Kering petaka, hujan petaka. Karena memang Allah tidak ridho dengan kita, saking banyaknya dosa kita. Karena itu jangan pernah menyalahkan ini adalah warming, global warming, ya, pemanasan global. Ini yang menyebabkan dunia panas itu kita. Yang menyebabkan dunia ini panas ya kita, karena dosa-dosa kita sendiri. Di zaman Nabi Nuh itu belum ada rumah kaca. Pernah dengar sejarah Nabi Nuh itu di sana terjadi ledakan industri sehingga rumah kaca luar biasa di zaman Nabi Nuh. Illegal logging, pembalakan liar, buang sampah sembarangan, ya, pemukiman liar di hulu sungai di zaman Nabi Nuh. Manusia masih sedikit di zaman Nabi Nuh, ya, tidak perlu membalak liar, hutan itu tidak usah ditebang oleh mereka, karena manusia masih sangat sedikit di zaman Nabi Nuh. Karena antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam itu baru 10 generasi. Sehingga mereka zaman dulu itu tidak perlu, kalaupun nebang belum layak dikatakan sebagai illegal logging. Karena dunia isinya hutan. Jadi seberapa pun yang ditebang itu belum dianggap sebagai illegal logging. Buang sampah walaupun sembarangan belum sampai menjadikan sungainya bumpet, ya, drainasanya tidak perlu. Ya, belum ada rumah kaca ya di sana. Tapi kok banjir bukan hanya di Sidoarjo, sedunia banjir bandang, tenggelam semuanya, Pak. Kenapa? Masih juga kita menyalahkan alam, manusianya yang salah. Fafatahna abwaabas sama bima'in munhamir, kata Allah, kami bukakan pintu langit sehingga hujan itu tiada henti. Wa fajjarnal arda uyunan, dari bumi kami pancarkan air yang terus memancar sehingga air di langit, air di bumi bertemu. Jadilah banjir bandang seluruh dunia, tenggelam semua dunia ini. Apa sebabnya? Dosa manusia. Karena itu dalam implementasi iman kepada takdir adalah seharusnya semakin kita belajar pada takdir, semakin kita mengenali takdir, semakin kita fokus pada diri sendiri. Biangnya saya, bukan dia. Biangnya saya. Suatu hari Ibnu Sirin rahimahullah, salah seorang ulama besar dan juga saudagar kaya raya, ahli hadis dia, ulama besar, pilot, terlilit utang. Beliau adalah saudagar minyak zaitun. Dulu itu kalau menyimpan minyak itu belum pakai drum, Pak. Belum ada pabrik drum, ya. Dulu menyimpan minyak itu tidak pakai tangki, belum ada pabrik tangki di sana. Yang ada kulit hewan. Sehingga kalau nyimpan minyak, ya kulit onta dikuliti, kakinya, lehernya diikat. Dimasukkan minyak kemudian diikat kembali. Ya.
beliau belanja kulaan besar-besaran sampai membeli minyak dengan pembayaran terhutang. Optimis minyak laku. Kalau laku bayar supplier. Itu bahasa kita ya. Besok laku ya bayar kepada suppliernya. Ternyata subhanallah optimis besok bisa bayar, bisa jual. Malam itu Allah kirimkan seekor tikus yang menggigiti tali-tali pengikat kulit-kulit tersebut. Sehingga semua minyak yang beliau beli tumpah. Pilotlah beliau. Karena beliau pilot dituntut oleh kliennya. Mana bayaran? Tidak ada uangnya, habis. Maka dipenjara. Imam, ulama. Tapi pilot ada masalah perdata yang masuk penjara. Hukum Islam tidak pilih, tidak tebang pilih. Ya, walaupun ulama besar, ya kalau memang utang ya harus bayar, tidak bisa bayar ya dipenjara. Di penjara beliau merenung dan dia mengatakan alim tu mimma utit. Aku tahu apa biang yang menyebabkan aku pilot hari ini. Marartu bi rajulin qabla 30 sanatan. Kata dia, 30 tahun silam aku melewati seseorang yang muflis, orang yang pilot. Dan waktu itu aku memanggilnya ya muflis, wahai orang yang pilot. Kayak nyinyir bahasa orang sekarang ya. Mencibirkan orang yang ya pilot, kasihan deh lo. Dinyinyir ya bahasa orang anak-anak muda sekarang, dicibirkan. Kapan itu terjadi? 30 tahun yang lalu. Ternyata balasan Allah tidak segera. Kenapa tidak segera? Karena saking banyaknya pahala beliau, kebaikan beliau, sehingga balasannya itu ditunda 30 tahun. Setelah 30 tahun baru dia mengalami hal yang sama. Dia mengalami kondisi serupa pilot. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ketika menceritakan kisah ini beliau mengatakan hadza li'annahu udda sayyi'atu. Dia bisa berkata ini dosaku 30 tahun lalu karena dosa beliau memang sedikit ya, bisa dihitung, terinventaris sekali dosanya sehingga itu diingat-ingat. 30 tahun masih ingat, tidak lupa. Lah kita dosa kita kemarin jadi tidak ingat, yang tadi pagi tidak ingat. Kok masih sering kita berkata, ya Allah apa dosaku, kok susahnya urusan ini. Kurangnya apa lagi saya ini, sholat sudah, puasa udah, haji udah bolak-balik. Kalau ngaji paling depan, kok masih susah urusannya. Ini saking banyaknya dosa, memori di komputer kita ini hang. Akhirnya apa? Tidak ada dosa, merasanya apa kurangnya aku? Apa kurangnya, apa dosaku? Subhanallah. Ibnu Sirin tidak pernah mengatakan demikian. Padahal terbukti pahalanya, ilmunya luar biasa. Imam ya. Tapi beliau ingat, ini terjadi karena Allah sudah kata, wa ma asabakum min musibatin. Apapun yang musibah menimpa kalian itu adalah karena ulah kalian sendiri. Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim. Andai Allah itu menimpakan balasan kepada manusia atas setiap dosa yang mereka lakukan, niscaya di muka bumi ini tidak lagi tersisa satu manusia pun. Sehingga kalau antum ini susah, dagang susah, semua susah, alhamdulillah masih Allah ampuni. Harusnya antum itu sudah mati dulu-dulu. Binasa dulu-dulu. Jangan berkeluh kesah. Jangan berkeluh kesah. Seperti seorang perampok, seharusnya dieksekusi dia ini, mati, dihukum mati, ternyata mendapatkan gerasi, tidak usah dibunuh, tapi hukuman 1 tahun saja. Mungkinkah perampok ini ngeluh? Sujud syukurnya itu setiap hari. Kita ini sudah Allah beri tangguh, dosa kita ini sudah berlimpah, tapi seringkali kita itu
Selalu, bahkan selalu mengkambing hitamkan orang lain gara-gara sebabnya, biangnya. Kalaupun kita adakan evaluasi, bukan evaluasi diri dosa saya, tapi mengevaluasi karyawan, mengevaluasi tetangga, mengevaluasi teman, mengevaluasi rival, musuh, tapi dirinya tidak pernah mengevaluasi diri. Ini cermin kita tidak beriman pada takdir. Ini bagaikan orang yang menganggap bahwa ada Tuhan selain Allah di dunia ini yang bisa berbuat sesuka hatinya. Seakan-akan perampok itu bebas berbuat, beraksi. Padahal mereka itu bisa beraksi karena Allah izinkan. Karena itu para ulama mengatakan ini sebagai kesimpulannya, takdir itu ada dua. Takdir yang berarti kehendak yang berkaitan dengan alam semesta, apapun yang terjadi maka itu semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah. Bisa Allah cintai, bisa Allah benci. Perampokan itu Allah benci, tapi itu terjadi atas izin dan sudah Allah takdirkan bahwa fulan akan merampok dan fulan dirampok. Itu semua terjadi atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah takdir yang bermakna syariat. Allah sudah tentukan sholat itu 5 waktu, maghrib itu 3 rakaat, zuhur itu 4 rakaat. Allah juga sudah takdirkan bahwasanya zakat itu demikian, puasa itu demikian. Itu semua adalah bagian dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang sempurna, orang yang beriman adalah orang yang yakin bahwa semua urusan itu adalah kehendak Allah, dan karena itu terjadi atas kehendak Allah, dia harus mengikuti kehendak Allah yang baik. Dia harus ridho dengan apapun yang terjadi, tapi dia juga harus sadar dia berada dalam perintah dan syariat Allah. Dia mencari rezeki, tidak perlu melampaui batas, melanggar, menghalalkan segala macam cara. Kenapa? Jatah rezeki saya sudah ditakdirkan kok. Kenapa mesti saya panik? Kenapa mesti saya kalap? Khudul halal wadaul haram, kata Nabi. Inna ruhal kudus, zatnya malaikat Jibril, nafatha fi rawi, telah membisikkan di dalam jiwaku, di dalam hatiku, annaha lan tamuta nafsun, bahwa tidak akan ada seorang jiwa pun yang mati hatta yastawfiya rizqah, sampai seluruh jatah rezekinya itu dia ambil, dia dapatkan. Dan kesimpulannya kata Nabi, khudul halal wadaul haram, tempuh jalan yang halal, karena itu tidak akan menghalangi, menunda dari mendapatkan rezekimu. Tinggalkan yang haram, karena menempuh yang haram tidak akan menyegerakan sesuatu yang bukan menjadi milikmu. Ini kesimpulan beriman pada takdir. Fokus pada dosa kita, fokus pada kesalahan kita, karena siapapun dan apapun yang dia lakukan tidak akan bisa menggeser, merubah, memodifikasi takdir yang sudah Allah tuliskan untuk kita. Tetapi dosa kita lah biangnya yang menyebabkan Allah merubah takdir, menghentikan sebagian jatah rezeki kita. Itu siapa yang berbuat? Kita. Andai seluruh manusia berbuat dosa, dosa mereka tidak akan mencelakakan kita. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada seorang jiwa pun yang diwajibkan memikul, dibebani dengan dosa orang lain. Sehingga kalau demikian intinya apa? Fokus. Tinggalkan kata gara-gara, biangnya, sebabnya, dia tidak. Anda hidup dengan jatah rezeki Anda sendiri. Anda berjalan sesuai dengan garis kodrat Anda sendiri. Karena itu fokuslah pada diri sendiri. Orang yang beriman pada takdir itu semakin fokus dengan apa yang ada pada dirinya, dengan apa yang bisa dia lakukan, apa yang harus dia lakukan, dan apa yang telah dia lakukan untuk dia benahi agar tidak diulang di kemudian hari kalau itu kesalahan, kalau itu dosa. Tapi orang yang masih menyibukkan orang lain, lupa akan dirinya, walau dia berkata saya beriman pada takdir, saya dosen akidah, sia-sia. Tindakan dia tidak mencerminkan orang yang beriman kepada takdir. Wallahu ta'ala alam.
Mohon penjelasan mengenai keadaan ketika seorang dihadapkan pada pilihan apakah dia berbuat baik atau berbuat jahat. Misalkan akhirnya dia putuskan berbuat jahat. Bagaimana korelasinya dengan kenyataannya bahwa segala sesuatu tidak terjadi tanpa takdir Allah. Mohon penjelasan. Ya, bisa jadi memang Allah sudah takdirkan Anda untuk menuju ke neraka. Karena itu Anda memilih yang jelek. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis dinyatakan innallaha khalaqal jannah wa khalaqalaha ahlan wa hum laha amilun. Allah itu menciptakan surga dan juga telah mentakdirkan siapa yang akan menjadi penghuni surga, dan Allah juga telah menciptakan, mentakdirkan apa yang akan mereka amalkan sehingga akhirnya mereka sampai ke dalam surga. Di sisi lain, wa khalaqallahu nar, Allah menciptakan neraka. Wa khalaqalaha ahlan, dan Allah juga menciptakan calon-calon penghuni neraka. Hum laha amilun, dan Allah juga telah mentakdirkan mereka akan melakukan tindakan-tindakan yang dengannya mereka akan masuk ke dalam neraka. Jadi ketika Anda berkata, loh saya memilih kok, iya betul, Anda memilih karena memang Allah kondisikan Anda untuk menuju ke dalam neraka, sehingga pilihan Anda lebih bernafsu, Anda lebih berselera untuk memilih yang jelek dibanding yang buruk. Anda mengira bahwa dengan yang jelek Anda bisa menyegerakan rezeki Anda, memang menyegerakan rezeki ke neraka, bukan rezeki dalam surga. Allah sudah takdirkan. Karena itu Allah sudah katakan wahadainahu an-najdain. Allah tunjukkan kepada kalian dua jalan, jalan ke surga dan jalan ke neraka. Jadi memang kita memilih, tapi munculnya ide, munculnya keinginan itu sudah Allah kondisikan, sudah Allah takdirkan, dan itu Allah rahasiakan. Karena itu masing-masing kita harus seperti kata Nabi, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Berusahalah sekuat tenaga kalian, karena masing-masing kita itu akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan yang akan mengantarkan kita kepada takdir kita. Ya. Jadi kalau Anda merasa, loh saya ternyata terpaksa harus, tidak terpaksa kok. Anda tidak dikalungi golok oleh orang untuk berbuat itu. Tapi Anda memilih dengan pertimbangan Anda, akhirnya Anda sampai pada kesimpulan, ya lebih baik saya lakukan ini walaupun ini jahat. Itu pertanda bahwa Anda digiring oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju ke dalam. Karena itu tumbuhkan rasa takut. Kembali kepada Allah, ya Allah ampuni dosa saya. Kenapa nafsu saya kok malah milih yang jelek terus? Kenapa kok saya itu lebih bernafsu, lebih senang, lebih berselera untuk melakukan yang cara-cara yang jelek? Itu indikasi bahwa Allah giring Anda menuju ke jalan yang negatif. Bagaimana kita membedakan antara akidah Ahlussunnah dan akidah Qadariyah ketika menetapkan takdir Allah? Ya, Ahlussunnah jelas meyakini bahwa semua itu terjadi atas kehendak Allah, yang baik ataupun yang buruk itu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kita senangi ataupun yang kita benci, perbuatan kita ataupun yang lainnya, itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah katakan, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah." Tiada satu keinginan pun yang muncul di hati kalian kecuali telah terlebih dahulu dikehendaki oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Qadariyah, mereka mengingkari takdir. Perbuatan manusia ini suka-suka. Allah tidak tahu bahkan. Ketika terjadi dilakukan baru Allah tahu. Allah tidak menghendaki. Setelah terjadi baru Allah kehendaki. Kenapa ada orang-orang yang terjerumus dan salah dalam memahami takdir? Satu, baik Qadariyah ataupun Jabriyah. Qadariyah yang mengingkari perbuatan manusia ini adalah kehendak manusia sendiri, tidak ada campur tangan Allah. Ataupun Jabriyah, manusia ini dipaksa untuk masuk neraka, sebagian dipaksa untuk masuk surga. Itu Jabriyah. Kalau Ahlussunnah tidak, manusia itu punya kehendak, dia bebas memilih, dia bebas menganalisa, dia bebas merencanakan, tidak ada yang menghalangi. Tapi Allah sebetulnya sudah mentakdirkan mana yang akan terjadi. Karena itu secara de facto kita berapa sering berusaha merencanakan, tapi yang terjadi tidak sesuai dengan kehendak kita. Sudah sesuai dengan
tahapan-tahapan yang kita rencanakan masih salah produksi. Seorang wanita masak sudah direncanakan sedemikian rupa, resepnya sudah benar, tapi masih saja terjadi kesalahan, gosong. Ya, ternyata salah langkah. Harusnya masukkan telurnya dulu, dimasukkan susunya dulu. Intinya tetap yang terjadi itu adalah qadar Allah. Karena itu kalau terjadi sesuatu, jangan pernah mengatakan gara-gara, tapi katakan qadar Allah. Ini takdir Allah, ya sudah, terima. Ridho. Tidak ada keluh kesah, tidak ada kambing hitam. Ini kehendak Allah. Titik. Kalau itu ada pelanggaran terhadap syariat, itulah yang dibenahi. Yang berkaitan dengan hak-hak manusia, abaikan. Maafkan. Orang yang paling beriman adalah orang yang tidak punya dendam. Orang yang paling beriman pada takdir adalah orang yang paling pemaaf. Tidak ada nafsu untuk nuntut hak. Tidak ada selera untuk menggugat. Tidak ada selera untuk nagih. Bukan berarti tidak boleh, silakan. Silakan antum nagih hutang. Tapi orang yang beriman betul-betul, rezeki saya tidak akan hilang. Dia pasti kalau memang takdir dia akan bayar. Tapi kalau memang tidak takdir, walau saya ngotot, tidak dibayar juga. Saya lebih baik fokus daripada capek nagih, lebih baik saya bekerja. Dia lebih bisa menggunakan energinya untuk hal yang lebih positif. Itu orang yang beriman. Tetapi Qadariyah dan Jabriyah mereka tersesat karena satu pemikiran dangkal. Kehendak Allah identik dengan cintanya Allah. Kalau Allah kehendaki berarti Allah cinta. Pezina itu dia bisa berzina, memang sudah Allah takdirkan dia berzina. Kalau Allah takdirkan berarti Allah cinta zina. Tidak mungkin dong. Kalau gitu Qadariyah mengatakan kalau gitu berarti perbuatan manusia ini tidak dikehendaki oleh Allah. Agar tidak terjerembab pada persepsi bahwa Allah mencintai, menyenangi perbuatan dosa dan kekufuran. Di sisi lain, Jabriyah mengatakan, apa salahnya? Memang terjadi itu atas kehendak Allah kok. Ya berarti memang Allah itu cinta semuanya. Jelek itu kan gara-gara kita yang menganggapnya jelek. Yang berzina senang kok, berarti Allah senang juga. Yang ditakdirkan berzina siapa? Dia. Dia senang enggak? Senang. Ya berarti Allah senang dengan perbuatan zina. Itu pola pikir. Menganggap bahwa sesuatu yang terjadi itu pasti Allah cintai. Sehingga ada persepsi, kalau itu jelek, maka berarti itu bukan dari takdir. Kalau itu jelek, tidak boleh diakui itu sebagai bagian dari takdir. Tidak boleh diakui itu sebagai bagian dari sebab dan akibat. Tidak boleh diakui itu sebagai sebuah cara, sarana. Orang punya anak, itu banyak caranya. Dengan menikah, legal, sah, itu memang sudah bagian dari takdir Allah. Antum menikah itu ditakdirkan antum menikah dan akhirnya punya anak. Yang berzina, kumpul kebo, punya anak juga. Kumpul kebo itu adalah cara usaha dia untuk punya anak, tapi dengan usaha yang haram, dengan cara yang haram. Kita harus akui bahwa itu adalah bagian dari sebab akibat, tapi sebagian sebab akibat itu dibenci oleh Allah. Kenapa Allah memilah dan memilih? Ada sebab akibat yang dicintai, ada sebab akibat yang dibenci. Ujian. Untuk mencapai suatu tujuan itu banyak cara. Nah Allah uji kita. Karena ada cara-cara yang sesuai dengan nafsu. Ada cara-cara yang tidak sesuai dengan nafsu. Allah ingin menguji kita, apakah kita mampu menundukkan nafsu. Sehingga nafsu kita sesuai dengan syariat selalu. Kalau dipikir-pikir, punya istri itu tidak enak Pak. Tidak percaya? Orang yang bujang aja yang bilang nikah itu enak. Yang sudah nikah ini nyesel nikah. Makanya tidak berani kawin dua. Kenapa nyesel? Ya, sering diomeli oleh istrinya kok. Ya Pak ya. Tersenyum Bapak ya. Karena nikah itu susah Pak.
Kalau istri sakit harus ngobati. Coba kalau pelacur sakit, ya sudah sana saya ganti pasangan yang lain. Ekonomis katanya. Nggak nanggung resiko. Nikah, istri mati nangis. Kalau berzina, mati aja, masih banyak pelacur yang lain. Nggak susah. Tapi orang yang beriman ingin punya anak itu natural. Itu kodrat, fitrah manusia ingin punya anak. Dia salurkan keinginan ini dengan cara-cara yang syar'i. Dia sadar bahwa punya anak itu bisa dengan cara berzina, tapi dia ikuti karena ini dibenci oleh Allah. Allah uji saya. Apakah saya menggunakan jalur pintas atau saya mengikuti aturan? Karena Allah katakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Memang kita diuji. Allah ingin menguji kita. Sehingga ada sebab yang haram, ada sebab yang halal. Ada cara yang haram, ada cara yang halal. Sehingga keimanan kita kepada takdir itu tidak harus menjadikan kita mengingkari bahwa ini sebab akibat. Kita tetap mengaku itu sebab akibat, tapi cara yang haram. Cara haram ini tidak bisa menyegerakan. Sebagaimana cara yang halal juga tidak menyebabkan rezeki kita tertunda. Kenapa saya harus menggunakan cara yang haram? Orang yang gagal, salah paham terhadap takdir, itu sadar atau tidak sadar akan terjerumus dalam ini. Dalam pemahaman Qadariyah atau Jabriyah. Qadariyah mengatakan semua kehendak Allah itu pasti baik. Sehingga kalau itu jelek, tidak boleh diakui itu sebagai takdir. Tidak boleh diakui sebagai takdir. Karena itu Ahlussunnah mengatakan keimanan kepada takdir itu tidak boleh dijadikan alasan untuk berbuat dosa. Kalau sampai beralasan takdir, memang ditakdirkannya saya berzina, ya zina. Coba kalau tidak kehendaki, mungkin tidak ada perempuan yang mau saya ajak zina. Itu orang yang kufur kepada takdir. Karena takdir itu untuk diimani, diyakini, bukan untuk dijadikan dalil. Dalil itu hanya Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau sampai ada yang berdalil dengan takdir, itu berarti orang yang sesat. Karena Allah tidak memerintahkan kita untuk apa? Berhujjah dengan dalil. Allah hanya perintahkan kita untuk beriman, percaya. Percaya itu bukan berarti jadi alasan. Ya. Tidak menjadi alasan. Seperti halnya manusia itu kalau digorok lehernya mati, percaya enggak? Ada yang enggak percaya di sini? Bahwa kalau lehernya digorok pakai pisau tajam itu mati. Ada yang enggak percaya? Tapi jangan dijadikan alasan. Sehingga Anda bebas menggorok leher orang. Takdirnya memang kalau digorok mati, ya sudah saya gorokin aja. Itu kan orang yang bodoh. Ya, jadi takdir itu untuk diyakini, bukan untuk dijadikan alasan. Kalau sampai takdir dijadikan alasan, itulah bentuk kesesatan. Karena tidak semua yang nyata itu kemudian benar. Buktinya apa? Kalau antum dipukul, sakit, nyata itu. Tapi benar, ya salah. Ya. Jadi iman kepada takdir bukan untuk dijadikan dalil, alasan, tapi sebatas diyakini. Karena itu Nabi berpesan, kalau terjadi sesuatu yang buruk, katakan qadarullah. Terjadi takdir Allah. Nah terus gimana? Ya kalau merasa sakit ya diobati. Merasa tidak enak ya diupayakan gimana agar enak. Merasa sakit, merasa kotor, badan kita berkeringat, itu bagian dari takdir. Jangan beralasan, mas badan saya keringatnya bau, ya takdir kok. Ya antum harus nerima, enggak. Antum mandi, karena Allah sudah mentakdirkan kalau dengan mandi itu bau keringat antum hilang. Ya. Sebagaimana kalau ada orang membunuh, berzina, takdir loh mas, saya berzina dengan dia. Coba kalau tidak Allah takdirkan, tidak mungkin saya bisa berzina. Andai Allah takdirkan saya impoten, atau ditakdirkan saya ketahuan sebelum berzina, tidak jadi berzina loh. Iya, Allah juga takdirkan kalau Anda itu dirajam, atau Anda itu dicambuk, Anda akan jera dan orang lain juga akan takut. Itu bagian dari takdir Allah, natural. Ketika orang melihat dirajam itu pasti akan takut. Itu bagian dari takdir Allah.
Maka itu Umar bin Khattab memberikan satu pernyataan yang sangat indah. Nafirru min qadarillah ila qadarillah. Dalam urusan takdir yang berkaitan dengan musibah, kita itu berusaha menghindari satu takdir, memilih takdir yang lain. Ya. Jadi intinya jangan pernah jadikan takdir sebagai alasan. Cukup takdir untuk dipercayai. Sesuatu yang terjadi itu terjadi atas kehendak Allah. Sesuatu yang tidak terjadi itu tidak terjadi atas kehendak Allah. Cukup sampai di situ. Kalau sampai dijadikan alasan, berarti antum sudah terjerumus dalam kesesatan. Ya. Bagaimana hadis bahwa doa dapat merubah takdir? Ya, jangan dianggap doa itu bukan bagian dari takdir. Doa sendiri itu bagian dari takdir. Sehingga intinya sebetulnya tidak ada takdir yang berubah. Dalam artian sesuatu yang tidak ditakdirkan kemudian tiba-tiba ada. Karena ketika antum berdoa juga itu bagian dari takdir. Hanya saja secara sederhana ilustrasinya, ada hadiah itu yang bersyarat, ada yang tanpa syarat. Ya, nih nak, ayah kasih hadiah. Kenapa? Ya sudah hadiah saja sudah, tidak ada syarat. Tapi ada syarat, nak, kalau kamu nanti lulus, IPK-nya tinggi, nilainya bagus, ranking 1, ayah beri hadiah. Bukan kayak gitu. Hadiahnya apa? Belikan sepeda, belikan motor. Hadiahnya bersyarat. Nah, takdir Allah pun demikian. Ada takdir-takdir yang bersyarat. Kalau dia nikah, dia akan punya anak. Kalau tidak nikah ya sudah tidak akan punya anak. Karena memang Allah sudah takdirkan laki-laki tidak bisa beranak. Itu namanya takdir yang bersyarat. Demikian juga doa. Kalau kamu berdoa, maka yang akan terjadi ini. Tapi kalau kamu tidak berdoa, maka yang terjadi itu. Ini kenapa Nabi memberikan spesial. Padahal semua urusan demikian. Banyak urusan yang memang bersyarat. Untuk terjadi ini ada prasyaratnya. Tapi kenapa Nabi menyebutkan doa secara khusus? Untuk mengingatkan kita bahwa yang kuasa itu siapa? Allah. Sehingga mintalah kepada yang punya. Mintalah kepada yang menghendaki. Mintalah kepada yang mentakdirkan. Nabi tidak mengatakan bahwa la yughayyiru qadar illa du'a. Nabi tidak takdir tidak bisa berubah kecuali dengan kalian bersungguh-sungguh, tidak. Tapi doa secara khusus untuk menginspirasi, mengingatkan kita bahwa takdir ini terjadi atas kehendak Allah. Kalau kamu merasa tidak enak, merasa sakit, ya berdoalah, mintalah kepada Allah. Itu yang Allah katakan dalam ayat lain, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, hanya Allah yang menyembuhkan. Fabtaghu indallahi rizq innal ladzina tad'una min dunillahi la yamlikuna rizqan. Artinya yang kalian sembah selain Allah itu tidak punya rezeki. Tapi rezeki itu hanya milik fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah. Kalau urusan rezeki mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dosa yang kita perbuat juga merupakan takdir? Betul. Dosa yang antum lakukan, kekufuran yang dilakukan itu bagian dari takdir. Karena Allah sudah mentakdirkan ada surga, ada neraka. Sehingga ada orang-orang yang Allah takdirkan untuk masuk neraka selama-lamanya. Ada yang Allah takdirkan masuk neraka sementara. Sehingga siapapun yang merasa, berarti kesempatan dong berbuat dosa. Iya, silakan. Karena memang Allah membuka kesempatan antum untuk mencicipi neraka. Allah buka peluang kok. Ya, bagi orang yang penasaran ingin tahu rasanya neraka, silakan berbuat dosa. Apalagi beralasan dengan takdir. Ya memang Allah takdirkan pula neraka itu ada yang selama-lamanya, ada yang sementara, tinggal pilih, silakan. Jadi yang ingin penasaran, ya silakan. Nah ini tolong bapak-bapak yang sudah nikah introspeksi diri. Ini ada keluhan secara tidak langsung tentang antum.
minta tolong ke saya disampaikan, tapi tidak berani tunjuk hidung karena khawatir nanti sampai rumah dibully. Kalau mendapatkan suami yang zalim, nah, dengar Pak ya, ini jangan-jangan salah satu yang ditanyakan ada di sini. Oknumnya itu ada di sini. Kalau mendapatkan suami yang zalim dan tidak bersedia diajak ke jalan kebaikan, apakah itu juga takdir dibuat saya atau takdir buat suami saya? Takdir dua-duanya. Rezekinya ibu dapat suami yang seperti itu, sebagaimana rezeki dia dapat istri yang seperti ibu, agar dia tidak terlalu jauh masuk neraka, dan anti juga dapat tambahan pahala terus bersabar mendakwai, mengingat, mengajak sehingga antum terus semakin jauh masuk surga. Masuk surga itu bukan karena dapat rezeki, dapat suami tampan, dapat suami yang baik, tidak. Masuk surga itu bisa jadi karena ibu sabar, tabah, ulet mendakwahi orang, akhirnya masuk Islam. Akhirnya yang berbuat dosa, tobat, tidak mau sholat, itu dapat pahala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menghendaki antum itu masuk surga. Karenanya suami yang jelek tadi itu dijodohkan dengan anti. Agar apa? Ditarik. Bagaikan ini hanyut dalam banjir, ditakdirkan ada orang yang megang tangannya. Memang dia terus terseret banjir tapi tidak hanyut. Selamat akhirnya ketika banjirnya surut, selamat. Tapi coba kalau dia itu dapat istri yang jelek, sudah semakin jauh. Atau sebaliknya, anti itu dapat suami yang baik, tidak pengen dakwah, tidak pengen berdoa kepada Allah. Suami sudah baik, tidak usah didoakan, paling tidak zina juga, tidak selingkuh, biarin aja tidur nyenyak. Tapi ketika suaminya terjelek, setiap hari berdoa, ya Allah jaga suami saya agar tidak selingkuh, ya Allah jaga suami saya, setiap hari sabar nasihatin suami. Ini kan pintu surga ya Allah bukakan untuk anti. Jadi syukurilah punya suami seperti itu. Kita tahu di luar sana banyak orang yang tidak beragama Islam. Apakah itu termasuk takdir? Iya. Allah takdirkan mereka yang non muslim dan akhirnya mati dalam kondisi kafir, itu mereka akan menghuni surga. Karena Allah tidak rela surga itu kosong. Kalau surga kosong kan sia-sia Pak. Sudah Allah ciptakan, lah kok tidak ada yang menghuni? Allah tidak mau. Allah tentukan bahwa surga dan neraka itu harus penuh. Ya, surga dan neraka itu harus penuh. Makanya jangan heran kalau ada orang yang gigih ulet berbuat dosa. Karena memang Allah tidak rela surga nanti ada sejengkal tempat di surga kosong atau sejengkal tempat di neraka kosong. Semua sudah dikapling sama Allah. Sudah banyak nomor dan namanya ya. Dalam arti mereka di dunia tidak tahu beragama yang benar itu seperti apa. Dengan menganut agama apa? Apakah ketika mereka meninggal dan diwafatkan dalam keadaan kafir kemudian masuk neraka jahanam, apakah itu takdir Allah dari Allah dan tidak bisa dirubah? Ya. Orang yang mati dalam kondisi kafir dan sudah sampai kepadanya dakwah, itu memang sudah Allah takdirkan, sudah dikaplingkan Allah untuk menghuni salah satu rumah di neraka. Tapi orang yang mati dalam kondisi fatrah, tidak ada dakwah, di pedalaman sana tidak pernah mengajari. Sebelum datangnya Nabi, ini disebut dengan ahlul fatrah ya, masa kesenjangan, masa kevakuman Nabi, tidak ada Nabi, tidak ada dakwah. Maka mereka nanti di hari kiamat akan diuji Allah SWT sendiri. Diadakan ujian susulan. Kalau yang di dunia ini sudah ujian reguler ya. Nah yang hidup di masa kevakuman Nabi, masa fatrah, akan diadakan ujian susulan atau yang disebut remedi. Kenapa? Bagaimana caranya? Disebutkan oleh banyak ulama berdasarkan beberapa riwayat bahwa kelak di hari kiamat akan diuji apakah dia nuruti nafsunya, logikanya, nalarnya atau menuruti perintah. Allah akan gambarkan, tampakkan surga itu bagi mereka neraka. Dan Allah akan tampakkan neraka di hadapan mereka itu bagaikan surga. Disuruh milih.
Orang yang menuruti nafsunya, ketika diperintahkan masuk surga, dia akan milih neraka. Karena kelihatan ini yang enak. Karena di dunia, manusia yang sudah kedatangan dakwah seperti ini nasibnya. Huffatil jannah bil makarih. Surga itu dipenuhi dengan susah payah, tidak masuk akal, tidak logis, ya sampai nahan, luar biasa sakitnya, pegelnya di hati juga luar biasa. Itu terjadi kelak di hari kiamat pada ujian susulannya. Yang masuk neraka, kata Nabi, wa huffatin nar bisyahawat. Senangnya luar biasa masuk neraka itu. Masuk neraka itu gampang sekali, Pak. Tidak pakai susah, ya. Masuk neraka itu gampang sekali, gampang. Mau berzina, mencuri, menipu, merampok, kufur kepada Allah, tidak usah sholat, tidak usah ini, itu tidak ada halangan itu. Masuk surga susah, sudah sholat riak lagi. Menjaga ikhlas itu susahnya setengah mati, ya. Agar tidak sombong, sudah ikhlas, keperangkap sombong, wah saya yang paling ikhlas, bubar lagi itu pahalanya. Nah di neraka di hari kiamat nanti ahlul fatrah itu akan mengalami yang sama, menjalani ujian susulan. Walaupun ujian susulan itu biasanya pintas, lebih pendek, ya, tidak selama manusia hidup di dunia, tidak seaneka ragam, pertanyaan tidak variatif seperti di dunia, ya. Ujian satu, masuk surga, kelihatannya neraka, tidak mau dia malah lari ke neraka. Ya memang itu memang penghuni neraka, nuruti nafsu. Waktu kita sudah berakhir dan kurang lebihnya saya mohon maaf, dan intinya pendek kata, Allah itu telah mentakdirkan semuanya, yang baik ataupun yang buruk, termasuk keinginan, rencana yang ada dalam hati kita itu bagian dari takdir. Yang kedua, takdir itu untuk diimani, bukan untuk dijadikan alasan. Ada yang ditakdirkan laki-laki, ada yang ditakdirkan perempuan. Itu dipercayai, tidak usah ditanya, loh kamu kok laki-laki, buktinya apa? Itu kan orang tidak waras, Pak. Sudah kelihatan laki-laki kok masih ditanya, kenapa kamu ini jadi laki-laki, harusnya andai kamu jadi perempuan. Itu kan orang kurang kerjaan. Percaya itu laki-laki, titik. Kalau Anda punya anak gadis, kawinkan, selesai masalah. Loh kok antum nih anaknya perempuan semua. Anak itu inginnya jadi besanan sama antum. Sudah yang perempuan ini anggap laki-laki. Ini kan orang tidak waras, Pak. Jadi takdir itu ya ditakdirkan. Punya sahabat karib ternyata takdirnya anaknya perempuan semua, seperti kita anaknya perempuan semua, ya sudah cari besan yang lain. Jangan hanyut pada idealnya, harusnya saya pengennya. Serahkan, ya qadar Allah, saya itu sebetulnya pengen besanan sama antum. Tapi anak antum perempuan semua, anak saya perempuan semua, ya sudah, berarti memang tidak ditakdirkan kita besanan. Cukup jadi kawan, kalau nanti jadi besanan kita malah tukaran, Pak. Ya. Jangan dianalisa, jangan dibantah. Cukup dipercayai itu perempuannya perempuan. Ya, tapi kan cantik, saya boleh berzina. Enggak. Itu bukan dalih. Takdir bukan dalih. Takdirnya saya senang dia kok. Ya, enggak boleh, itu istri orang. Tapi kan Allah takdirkan di hati saya itu ada rasa cinta padanya, yaitu haram. Walaupun itu nyata. Jangan dipungkiri. Nyata kamu cinta, tapi itu harus dilawan. Karena itu kalau antum turuti, berarti antum itu memang ditakdirkan masuk neraka. Ya selamat menikmati. Manusia kan tidak bisa melawan kan, memang kalau sudah jadi takdirnya. Yang ketiga, selain takdir itu hanya diimani saja cukup, tidak perlu dijadikan dalil. Yang ketiga, manusia itu dibekali pula, diberi takdir, nalar, akal pikiran yang digunakan untuk menganalisa, memilih, membandingkan, mengenali, mengidentifikasi. Dan manusia juga sudah Allah beri, dibekali dengan syariat. Gunakan syariat dan nalar antum untuk bisa memilih, bisa menganalisa, menimbang, membandingkan dari sekian banyak takdir. Allah pilihlah yang terbaik sesuai dengan syariat dan nalar sehat antum. Untuk membedakannya apa?
dengan syariat dan nalar. Karena ada kebaikan-kebaikan itu yang bisa diidentifikasi, dikenali dengan apa? Logika. Tapi ada kebaikan-kebaikan yang hanya bisa diidentifikasi dengan cara apa? Dengan cara mengikuti syariat. Tidak ada tiganya. Sudah. Kalau sudah tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai nalar, ya sudah tinggalkan. Berarti itu takdir yang buruk. Walau nafsu enak ya, nafsu itu bukan dalil. Nafsu itu bukan dalil. Sehingga, dan yang keempat terakhir, jangan biasakan mengkambing hitamkan orang. Ingat, yang berkuasa itu Allah. Semua kejadian itu terjadi atas izin. Jika antum merasa kecewa, merasa sakit, mengadulah kepada Allah. Karena hanya Allah yang bisa mengobati rasa sakit antum. Hanya Allah yang kuasa bisa menghilangkan kekecewaan antum. Ya. Doalah kepada Allah, fokus. Ini terjadi berarti karena Allah tidak jaga saya. Allah tidak jaga saya karena saya berbuat dosa. Jadikan musibah, baik musibah alam ataupun musibah karena orang, karena tindak kesewenang-wenangan orang, itu sebagai cambuk bagi kita untuk kembali ke jalan Allah. Kalau iman takdir kita seperti ini, itu iman yang benar. Tapi kalau kita mengklaim beriman pada takdir tapi masih hobi menunjuk jari gara-gara kamu ini, kamu biangnya, itu berarti Anda tidak beriman. Anda hanya ngomong saja beriman. Karena kalau Anda beriman, Anda yakin ini terjadi atas izin Allah. Walaupun dia zalim, itu dia menanggung dosa dia sendiri kok. Dia akan memikul dosa kezaliman dia. Saya lebih fokus, kok bisa saya jadi korbannya ya? Karena berarti Allah tidak lindungi saya. Fokus pada sini. Kalau antum kecurian, jangan sibuk malingnya, ayo hukumi, dibuli, dipenjarakan, potong tangannya, tapi dibiarkan pintunya terbuka, jendelanya terbuka, ya besok dimaling lagi. Maling yang satu potong tangannya, datang maling lagi kan? Karena kita tidak menyelesaikan masalah utamanya. Masalah utama itu ada pada diri kita. Yang berbuat dosa akhirnya tidak Allah lindungi. Ini kesimpulan dari apa yang disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala betul-betul meneguhkan keimanan kita, memberikan kepada kita ilmu yang nafi' wal amal salih. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.